Halo semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, jadi belakangan ini ada satu istilah yang lagi booming banget di internet, gunning. Mungkin kalian pernah dengar, mungkin juga belum. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Apa sih ini sebenarnya? Dan yang lebih penting, apa dampaknya buat otak kita? Yuk, kita mulai. Oke, siap-siap kaget ya. Dalam setahun terakhir aja, pencarian untuk kata gunning ini, tahu nggak naiknya berapa? 800%. Gila banget kan? Ini bukan cuma sekedar tren sesaat, ini udah jadi fenomena yang patut kita perhatiin. So, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Kenapa bisa seramai ini? Nah, yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar kita semua satu pemahaman. Jadi, apa itu gunning? Gini, secara sederhana, gunning itu adalah sesi masturbasi yang sengaja diperpanjang. Dan kita ngomonginnya bukan cuma 1-2 jam, tapi bisa berjam-jam, bahkan ada yang bilang berhari-hari. Tapi tujuannya itu bukan cuma orgasme, justru sebaliknya. Tujuannya adalah buat mencapai kondisi mental yang kayak trance. Jadi pikirannya itu dibuat kosong dan cuma fokus 100% sama gairah. Nah, penting banget nih buat ngebedain, ini tuh beda ya sama yang namanya edging. Mungkin kalian pernah dengar, kalau edging itu kan teknik yang kadang dipakai di terapi seks buat ngebantu masalah ejakulasi dini, fokusnya itu menunda orgasme. Kalau gunning, tujuannya beda. Fokusnya itu justru buat terus-terusan ada di puncak gairah selama mungkin. Dan biasanya, ini dipicu sama konsumsi pornografi yang masif banget. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik menurutku, sains di baliknya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas seseorang ada di gone state ini? Yuk kita bedah dari sisi neuroscience. Oke, jadi gini, dalam siklus respons seksual normal, ada 4 tahap. Nah, yang dilakukan di gunning ini tuh, pada dasarnya kayak neken tombol pause raksasa di tahap kedua, yaitu tahap plateau. Jadi, kebayang nggak, kamu itu dibikin terus-terusan ada di puncak gairah, sesaat sebelum orgasme, tapi momen itu ditarik ulur, selama berjam-jam. Orang-orang yang melakukannya bahkan punya istilah sendiri buat kondisi ini. Mereka menyebutnya kematian ego yang meditatif. Wow, dalam banget ya kedengarannya. Jadi mereka tuh merasa seolah-olah diri mereka, ego mereka itu lebur, dan yang tersisa cuma sensasi murni. Dan ternyata perasaan bebas dan lebur ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Dari hasil pindaian otak kelihatan banget kalau bagian otak yang namanya korteks orbitofrontal, ini tuh bagian yang ngatur logika, pengambilan keputusan, dan penilaian sosial, itu jadi aktif terus-terusan. Hasilnya apa? Ya rasa takut dan cemas emang berkurang, tapi di sisi lain, kemampuan mikir logis dan bedain mana yang benar dan salah juga jadi tumpul. Inilah yang bikin seolah-olah semua batasan itu hilang gitu aja. Tapi, ini bukan cuma efek sesaat teman-teman. Kalau ini dilakuin terus-menerus, dampaknya bisa jauh lebih serius. Ini bisa secara harfiah mengubah kabel-kabel di otak kita secara permanen. Dan disinilah kita masuk ke yang namanya lingkaran setan. Jadi begini cara kerjanya. Semakin sering seseorang melakukan gunning, maka semakin otak jadi kebal. Rangsangan yang tadinya cukup jadi nggak nendang lagi. Otak jadi haus dan terus-menerus butuh sesuatu yang lebih baru, lebih intens, lebih ekstrim. Dan ini teman-teman adalah inti dari lingkaran umpan baliknya. Untuk mendapatkan high yang sama, dosisnya harus terus ditambah. Siklus ini akan terus berputar, jadi makin kuat dan makin sulit buat diputusin. Terus apa aja dampak jangka panjangnya? Wah, ini serius banget. Kita ngomongin soal koneksi antara bagian otak yang fungsinya buat kontrol diri sama pusat emosi kita itu jadi melemah. Akibatnya, orang bisa jadi lebih impulsif, lebih kaku cara berpikirnya, dan jadi susah banget ngatur emosi. Pikiran jadi terus-terusan ke arah seks. Dan yang bikin ngeri, pola perubahan otak ini mirip banget sama yang ditemukan pada pecandu judi atau zat-zat lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa sih fenomena ini bisa meledak sekarang? Apa yang bikin ini jadi tren? Nah, ternyata ada beberapa faktor kunci di zaman kita ini. Percaya atau enggak, pandemi beberapa tahun lalu itu punya andil besar. Waktu kita semua di rumah aja, ngerasa terisolasi, stres, banyak banget orang yang lari ke pornografi sebagai cara buat, ngatasin itu semua. Datanya jelas banget kok, semakin ketat lockdown di suatu wilayah, semakin tinggi juga lonjakan konsumsi pornonya. Selain pandemi, ada juga yang disebut faktor 3A. Pertama, aksesibilitas. Pornografi sekarang ada di HP kita, 24 jam sehari. Kedua, affordabilitas atau keterjangkauan, sebagian besar gratis. Dan ketiga, anonimitas.
nggak ada yang perlu tahu kita nonton apa. Nah, 3 hal ini jadi kombinasi maut yang bikin pornografi jadi lebih gampang diakses dan dikonsumsi daripada kapanpun sebelumnya. Oke, kita udah ngomongin soal otak dan tren. Sekarang, mari kita tarik ini semua ke dunia nyata. Apa sih konsekuensi real dari fenomena ini buat kehidupan sehari-hari? Ada sebuah survei yang hasilnya jujur cukup bikin ngeri. Dari orang-orang yang sering gunning, ditemukan kalau sekitar 1 dari 7 orang itu ngaku butuh konten yang makin ekstrim buat rangsang. Banyak juga yang ngeluhin dorongan yang gak terencana, susah buat berhenti, bahkan sampai ngerasain sakit dan kelelahan fisik. Dan yang gak kalah penting, ada yang merasa hasrat ke pasangan di dunia nyata jadi menurun. Dan ini dia, salah satu temuan paling penting dari para peneliti. Ternyata, durasi sesi masturbasi terlama seseorang itu jadi salah satu indikator paling kuat untuk mendiagnosis problematic porn use untuk penggunaan porno yang bermasalah. Jadi, semakin lama durasinya, semakin tinggi risikonya. Tapi ada sisi lain dari kenikmatan ini. Ada yang namanya the crash setelahnya. Setelah sensasi tinggi itu berakhir, yang datang seringkali adalah gelombang emosi negatif yang kuat. Perasaan malu, jijik, kesepian, rasa bersalah, sedih, bahkan sampai putus asa. Kutipan dari salah satu penelitian ini benar-benar ngena banget. Porno internet menciptakan kebahagiaan buatan yang instan. Intinya, trend state yang dicari-cari itu sebenarnya adalah bentuk pelarian. Sebuah cara untuk mematikan otak dan lari sejenak dari perasaan atau kenyataan yang mungkin menyakitkan. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting untuk kita renungkan bersama. Kalau ini semua adalah bentuk pelarian, sebenarnya kita lagi lari dari apa? Dan dengan semua konsekuensi yang udah kita bahas, berapa harga yang harus kita bayar untuk pelarian sesaat ini? Nah itu dia, pembahasan kita yang cukup mendalam hari ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, bagikan ke teman-teman, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan konten lainnya. Aku pengen banget dengar pendapat kalian, jadi langsung aja drop di kolom komentar ya. Sampai ketemu besok di waktu yang sama.